Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alvina. Saya akan menjelaskan mengenai tindakan kecurangan dan penyimpangan berbagai pedoman dalam sistem prosedur tata cara SOP yang digunakan dalam organisasi. Kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja yang bertujuan untuk mengambil harta atau hak orang lain. Dalam lingkup audit atas laporan keuangan, kecurangan bisa didefinisikan sebagai salah satu laporan keuangan yang disengaja. Menurut Adams, kecurangan terbagi menjadi dua, yaitu kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud dapat dijelaskan sebagai salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang sengaja dimaksudkan untuk menipu pemakai laporan keuangan. Kecurangan tersebut dapat dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material keuangan yang merugikan para penggunanya seperti investor atau kreditor. Lalu ada penyalahgunaan aset atau misappropriation adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Dalam beberapa kasus, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan, tapi pencurian aset tersebut dapat mengkhawatirkan bagi manajemen karena jumlah yang terkait sedikit namun dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada penyebab terjadinya kecurangan. Fuad mengemukakan ada 3 penyebab seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, dikenal sebagai istilah fraud triangle, yang diantaranya ada tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan pembenaran atas tindakan atau rationalization. Untuk tekanan sendiri ini berhubungan dengan seseorang untuk melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya, seseorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi, atau bisa juga masalah finansial pribadi. Salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seseorang melakukan fraud. Lalu ada kesempatan atau opportunity, peluang di mana kesempatan seseorang yang bekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Biasanya disebabkan oleh kontrol perusahaan yang lemah, SOP yang berjalan tidak kondusif, lalu ada multi-job pada seseorang karyawan, dan situasi kerja yang kurang kondusif. Lalu yang terakhir ada rationalization atau pembenaran atas tindakan. Ini diartikan sebagai ketika tindakan fraud telah terjadi atau telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Biasa disebut juga alibi. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar. Seperti alibi bahwa gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima oleh perusahaan. Hingga saat ini, fraud menjadi kesalahan yang menjadi masalah penting bagi internal bisnis. Pada dasarnya, kecurangan tadi yang telah saya sebutkan pada suatu entitas itu dapat terjadi apabila pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Lalu pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Lalu yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindak kecurangan. Lalu yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan tidak efisien atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangannya, kebutuhan kesehatan untuk keluarga, dan gaya hidup yang berlebihan. Dan yang terakhir, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki tradisi kecurangan. Lalu ada pelaku kecurangan laporan keuangan. Pada bagian ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kejahatan kerah putih
dan juga kejahatan kerah biru. Atau bisa disebut juga kalau yang kerah putih ini white collar crime dan blue collar crime. Dalam kejahatan kerah putih ini biasanya berada dalam struktur jabatan, memiliki kewenangan yang strategis, well educated, skillful, dan expertise. Lalu kejahatan kerah biru itu biasanya berada di level struktural bawah, clerical admin, front lines yang terbiasa berinteraksi dengan pihak luar, karyawan di akar rumput atau tenaga non-permanen. Lalu ada biasanya pelaku white collar crime atau blue collar crime ini dibedakan menjadi dua juga, ada pelaku tunggal dan ada pelaku berjamaah. Untuk pelaku tunggal itu biasanya menganut aji mumpung dan anti gotong royong. Yang dimaksud aji mumpung ini itu niat curang timbul karena memiliki kesempatan di balik otoritas atau kepercayaan yang ada dalam genggamannya. Misalnya kasir keuangan, staf procurement yang dapat bernegosiasi dengan pemasok, petugas konter penjual, dan lain-lain. Lalu ada pelaku yang menganut anti gotong royong, ini para pelaku bekerja secara profesional atau bisa juga diam-diam. Biasanya mereka menguasai dan giat dalam menambah keterampilan di bidang iptek. Nah, karena mereka ahli dalam bidang iptek, mereka juga memiliki akses vital ke area kerja tertentu dalam sistem security-nya. Lalu ada pelaku berjamaah, ini ada faktor kesetaraan atau kedekatan, relasi hierarki. Faktor kesetaraan ini, para pelaku kecurangan memiliki hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, di mana ada faktor hutang budi, penjunjung solidaritas tim. Lalu ada relasi hierarki, ini antara pelaku terjadi hubungan atas bawah, seperti junior dan senior, penjual dan pembeli yang penuh tenggang rasa. Lalu ada modus operandi tindak kecurangan. Modus operandi kecurangan dapat diartikan sebagai pola pemanfaatan kesempatan atau peluang untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan. Hal ini dapat disebabkan karena kelemahan yang ada pada sistem suatu perusahaan, seperti desain pengendalian internal yang kurang tepat, sehingga ada celah resiko, praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman yang berlaku, lalu ada pemantauan yang tidak konsisten dan evaluasi yang tidak berjalan dengan lancar. Nah, jenis-jenis dari modus operandi ini, yang pertama ada penyalahgunaan kepercayaan atau kecurangan. Hal yang paling mendasar di mana tiap kasus kecurangan selalu mengandung penyalahgunaan jenis ini, penyebab utamanya itu kepercayaan atau trust atau kekuasaan authority yang relatif besar dimiliki sang pelaku. Lalu yang kedua, penyalahgunaan anggaran. Bentuk kecurangan yang biasanya hanya berlaku di kalangan white collar crime karena menyangkut otoritas eksklusif yang dimiliki pelaku dalam hal membuat dan pengendalian anggaran. Lalu ada pengelabuan transaksi keuangan atau abuse of financial transaction. Semua transaksi keuangan menjadi objek dari kecurangan karena mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Oleh karena itu, semua akun-akun seperti beban, pendapatan, barang persediaan, dan aktiva tetap menjadi sasaran si pelaku untuk melakukan kecurangan. Dan yang menjadi fokus utama dari akun-akun tersebut berupa data transaksinya atau akun-akun berupa kas dan bank dan pembukuan akuntansi. Lalu ada penyiasatan laporan dan pengabaian informasi. Penyiasatan laporan atau yang bisa disebut dengan window dressing dilakukan untuk menghindari kecurangan dari atasan atau menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut juga bisa mengabaikan informasi atau avoidance of information dilakukan oleh pegawai yang harusnya menjalankan fungsi pengawasan. Lalu ada deteksi kecurangan. Mendeteksi kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersulit ruang gerak para pelaku kecurangan tersebut. Upaya ini bisa berlangsung dalam relatif yang cukup besar,
kadang harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Jadi tergantung kecurangan yang telah terjadi. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan, di antaranya faktor dari pihak pelaku, di mana kemampuan untuk menyisip sistem atau menutup celah dari praktek kecurangannya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindakan kecurangan. Lalu ada yang kedua, faktor dari kapasitas auditor. Kemampuan pengembangan audit untuk berbasis resiko dan membangun jaringan informasi dengan tetap berhati-hati. Jadi di sini faktor untuk pendeteksiannya ada dari si pelaku dan auditornya. Upaya pencegahan dari kecurangan. Adanya suatu tindakan dan upaya fraud adalah pencegahan kecurangan secepat mungkin karena akibat bagi perusahaan yaitu resiko kerugian yang sangat besar. Untuk itu tindakan pencegahan dilakukan dengan menerapkan suatu sanksi tindakan. Pencegahan ini harus diterapkan sesuai dengan hukuman atau sanksi yang tegas kepada pelaku fraud. Kejadian ini juga jika perlu bisa dibawa ke ranah hukum dan pemecatan agar pelaku fraud itu jera. Lalu yang kedua, sosialisasi peraturan standar perusahaan anti korupsi. Pada tindakan ini selalu mengingatkan peraturan dan ketentuan prosedur perusahaan tentang anti korupsi atas kecurangan tersebut, sehingga sudah dapat dijelaskan adanya sanksi dan konsekuensi suatu pelanggaran tersebut. Lalu ada pantau dan analisa catatan keuangan dengan baik. Upaya pencegahan selanjutnya yaitu dengan memantau dan analisis laporan keuangan serta aset yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk yang pantau dan analisa catatan laporan keuangan ini bisa digunakan untuk pencegahan sebelum terjadinya kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.